Dari awal itu masjid ini kita plotting itu namanya Masjid Al-Barak. 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 Oh, Al-Barak. Sesuai dengan salah satu owner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawala, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar pemirsa dan jamaah yang ada di rumah dan dimanapun berada? Tentunya sehat selalu ya. Karena harapan kita Allah senantiasa jaga kesehatan kita semua sehingga kita bisa tetap optimal dalam beramal dan beraktivitas. Pada segmen Baim siang hari ini, bincang inspiratif, Ustadz Maliki, kita akan berbicara dengan salah satu pengurus Masjid Ilhami Sawangan, Ustadz ya. Ya. Betul Ustadz ya. Bapak Sanusi atau Ustadz Sanusi Pak. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Semangat terus ya. Insyaallah. Allah uji tetap kita harus semangat. semangat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, mungkin untuk pertama pemirsa di rumah kan pengen tahu Ustaz. Masjid ini kan wah megah sekali Masya Allah. Tempat posisinya strategis pinggir jalan. Namanya Masjid Ilhami Sawangan. Sawangan. Nah, itu bagaimana ceritanya Ustaz? Sedikit sejarah tentang Masjid Ilhami. Iya. Izin Ustaz. 2015 memang kita lihat gitu di sini ada bendera-bendera gitu kan, yang begitu saya tanya ternyata developernya adalah dari Islamic Village. Oh, Islamic Village. Kan di Karawaci itu ada Islamic Village kan. Oke. Nah, perumahan konsep klaster muslim terbesar itu kan di Tangerang kan saat ini kan di Islamic Village Karawaci. Karawaci. Kurang lebih 56 hektar. Masya Allah. Lalu kemudian dia mencoba untuk buka di Sawangan. Oke. Itu sebesar 26 hektar. Lalu kemudian saya sendiri karena memang kenal dengan ownernya gitu kan. Itu ada Pak Haji Sahnan, saya langsung telepon. Oh betul, berencana membangun di sini. Beliau jawab betul. Nah, akhirnya saya sendiri memutuskan untuk mengambil karena tertarik dengan konsepnya. Oh, konsep ya. Konsepnya. Berawal dari situ ya. Ya, konsepnya Misi memang ya. konsep Islami. Di mana developer itu menjamin ada masjid, ada musola setiap klaster gitu. Oke. Dan dari situ kami berharap bahwa pendidikan anak-anak kita ini terjamin lah untuk khususnya di lingkungan suasana religius itu Ustaz. Terkondisikan ya. Oh, Iya. Sampai akhirnya berlanjut sampai 2018 itu masjid ini jadi Ustaz. Nah, kami juga tidak mengerti kenapa. Tahu developer ini meminta kami untuk ngurusin masjid. Masya Allah. Padahal kami sendiri juga sudah cukup padat juga nih Ustaz kegiatan. Jadwal udah padat ya Pak Sanusi ya. Banyak Ngurusin yang diurus masjid ya. gitu kan. Oke. Ya, tapi kita juga berusaha gitu kan memberikan kesempatan ini kepada yang lain. Tapi memang ya qadarullah mungkin belum ada yang sanggup juga dengan alasan masih sibuk kerja dan sebagainya. Aktivitas ya. Ya sementara ini ya kita terimalah amanah ini gitu Ustaz, sebagai perjuangan dakwah kita semua umat. Berkhidmat untuk umat insya Allah Pak Sanusi ya. Baik. Nah, terkait nama, Iya. kok namanya Ilhami atau memang konsepnya ngikutin klaster perumahan Villa Rizky Ilhami ikut secara otomatis ya? Ya, nama itu awalnya memang dari awal itu masjid ini kita plotting itu namanya Masjid Al-Barak. 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 Oh, Al-Barak. Oke. Sesuai dengan salah satu owner. Namanya Nama beliau ya. namanya Pak Barak kan. Barak ya. Tapi belakangan salah satu owner ini bahwa tidak masalah nama itu disesuaikan dengan daerahnya.
makanya ada perpaduan dari konsep Villa Rizky Ilhami ini. Diambil nama Ilhaminya, tapi domisilinya di Sawangan, makanya Masjid Ilhami Sawangan. Itu pasnya ya, komplitnya itu ya. Betul. Anda sendiri ikut terlibat openingnya kan, terus kemudian proses terkait dengan perizinan, kemasyarakatan dan sebagainya gitu. Kurang lebih begitu sejarahnya gitu. Berarti baru kurang lebih proses pembangunan sampai dengan diresmikan tuh 2018 tadi ya? Iya. Berarti baru 2 tahun terakhir ini ya? 2 tahun kurang lebihnya. Kurang lebih ya. Nah, baik pemirsa yang ada di rumah, Masjid Sawangan atau Masjid Ilhami Sawangan ini posisinya ada di Depok, dekat jalan raya. Nanti kalau ada yang lewat, monggo mampir. Nah, sekarang kita bicara tentang kegiatan, Pak Sanusi. Yes. Apa saja kegiatan Masjid Ilhami Sawangan? Ya, di kami saat ini sih masih rutin gitu kan untuk kajian Ahad pagi. Ada Ahad pagi. Ahad subuh, Oke. rutin setiap Ahad subuh. Oke. Kemudian juga untuk Jumat berbagi. Sebelum COVID ini memang kita hampir selalu mengadakan, bahkan seminggu itu bisa 2 kali gitu kan. Jadi kita para warga ini, jamaah ini urunan gitu, berdonasi untuk membagi-bagikan makan siang gitu kan, secara gratis kepada jamaah. Kemudian juga untuk paket sembakonya gitu kepada para duafa di sekitar sosial ya? Di sekitar perumahan ini gitu, termasuk juga kegiatan-kegiatan lainnya. Biasanya sih kalau Ramadan itu kan ada pesantren kilat. Oh, sangat ya. Nah, tahun ini kemarin enggak ya? Tahun ini karena memang anak-anak kan termasuk kategori rentan, jadi kita mengurangi resiko gitu, Ustaz. Jadi kita kembalikan ke orang tuanya masing-masing lagi. Kebijakan lah ya, karena memang ya situasi dan kondisi juga situasi dan kondisi itu hal yang tidak lumrah itu memungkinkan. Tidak memungkinkan. Setuju saya juga itu. Terkait protap juga ya, aturan pemerintah juga, Pak Sanusi. Betul. Nah, oke dah. Kemudian selama COVID ini tentunya kan kalau normal kan masih ada sholat 5 waktu, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang rutin. Apakah selama masa COVID kemarin itu berjalan atau memang ditunda total ataupun stop semua untuk kegiatan Masjid Ilhami Sawangan? Kalau untuk sholat rawatib sih selama COVID jalan terus, Ustaz. Jalan terus ya. Jalan terus. Cuman tentunya kita harus memperhatikan social distancing. Jadi kita ngikutin anjuran gitu kan, seperti jaga jarak gitu kan. Kita ada jarak kurang lebih di 1,2 meter gitu kan, untuk dari jamaah ke jamaah lainnya. Itu untuk menghindari tadi ya COVID tadi. Jadi kita namun sifatnya memang tidak kita gembor-gemborkan. Jadi biasanya jumlah jamaahnya juga terasa sekali penurunannya gitu. Signifikan karena ada sebagian yang berpendapat lebih baik saat ini sholat di rumah. Tapi ada yang meyakini jamaah yang saya lebih memilih ke masjid. Bisa. Artinya bijaknya DKM tetap jalan normal. Ya, kita akomodir. Kita akomodir lah ya semua aspirasi itu ya. Bagi yang punya keyakinan untuk kondisi COVID ini di rumah ya kita persilakan. Tapi bagi jamaah yang meminta masjid ini harus dipakai ya kami juga buka. Jadi secara umum masjid ini belum pernah ditutup. Belum pernah ya, alhamdulillah ya, tetap running ya, ikutin aturan ini. Yang penting ikutin aturan, seperti pakai masker, seperti kita juga sediakan hand sanitizer full gitu kan, berapa regen gitu kan. Jadi kalau habis ya kita isi lagi gitu. Alhamdulillah ya, berjalan terus. Nah, kemudian terkait pendanaan, ya Pak Ustadz, Pak Sanusi, tentunya kan untuk mensupport seluruh kegiatan kan, ya selain memang dari promo dan sebagainya, mungkin ada yang menarik dari Ilhami, seperti apa support dari masyarakat? Ya, kalau masjid ini sih yang utama sih ya sumbernya sih dari warga
warga, tapi juga memang ada donatur tetap. Oke. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur tetap, ya, walaupun nominalnya memang variatif, gitu. Tapi memang kami sendiri terus terang di kepanitiaan ini masih belum memaksimalkan gitu loh, potensi apa saja, karena memang berproses barangkali Ustaz. Nah biasanya kan masjid itu kan di tengah-tengah warga gitu kan. Nah ini masjid ini di ujungnya gitu Ustaz. Jadi agak terkendala di situ. Yang kedua memang dari para jemaah itu artinya ada jemaah yang lewat misalkan bawa mobil parkir dari Jakarta, dari Bogor gitu kan. Sekalian lewat ikut sholat. Iya. Ya insya Allah Ustaz, ada aja Ustaz, ada yang naruh di keropak gitu Ustaz. Ada yang nitip juga gitu. Ya kemarin juga ada Pak Amin Rais juga kesini nitip langsung. Pak Amin Rais dia langsung dimasukin ke keropak gitu kan. Jadi masih ya banyak jemaah dari mana-mana ya, subhanallah Ustaz. Alhamdulillah ya. Cuman memang sekarang ini sejak Maret itu terasa banget Pak. Signifikan juga terasa ya banget untuk income, artinya secara ini betul, secara donatur juga ya. Banyak yang terdampak gitu Ustaz. Ya kami memahami Ustaz. Baik. Oke, mungkin terakhir Pak Sanusi, tentunya kan ada harapan ke depan. Kita tentunya kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Covid ini bisa segera berakhir, Allah angkat. Nah, harapan dari TKM untuk jamaah, pemirsa, tentunya ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Ya, baik. Harapan kami inginnya sih bahwa kita semua sudah sepakat kan bahwa masjid adalah tidak hanya sebagai tempat untuk ibadah ritual gitu kan, tetapi juga kita harusnya mengikuti contoh daripada baginda Rasulullah SAW, ya. Masjid sebagai central of activities, sebagai pusatnya semua kegiatan yang bermanfaat. Jadi ya kami juga mengharapkan gitu kan kepada para guru, para ustadz gitu kan yang punya ide, gagasan, ya kami juga minta dibantu untuk ide-ide tersebut gitu kan. Seperti kami juga pernah ke Masjid Jogokarian gitu kan, di sebuah Jogja, ya. gitu kan. Jadi memang di sana itu sangat kompak sekali gitu kan, antara pengurus satu dengan pengurus lainnya itu tidak hanya sendiri-sendiri gitu Ustaz, tapi mereka juga saling membantu, saling mensupport gitu kan. Nah ini yang kita sih pinginnya kurang lebih seperti itu Ustaz gitu kan. Cuman kadang-kala ya dengan tim yang belum banyak ini ya kita sedang terus berusaha gitu. Pinginnya sih nanti ada jadi pusat pendidikan. Jadi insya Allah juga di samping kita ini juga sih ya fasilitas artinya kan. Ya di samping juga kita akan bangun sekolahan Ustaz. Dari tingkat ke depan. Tingkat TK, SD, SMP sampai SMA. Itu lahannya sudah disiapkan gitu Ustaz. Mudah-mudahan harapan itu Allah kabulkan. Amin. Kalau juga kemarin ada juga sempat ke sana, alhamdulillah ketemu Ustaz Jajir kan ngobrol-ngobrol. Artinya memang cukup inspiratif ya untuk kegiatan pengelolaan masjid. Oke. Terima kasih Pak Sanusi waktunya. Mudah-mudahan jumpa kita hari ini Allah berkahi. Amin. Khususnya harapan ke depan segala aktivitas bisa kembali normal, pendidikan, dakwah sosial, khususnya masjid ini, Masjid Ilhami Sawangan, bisa kembali lagi pengajian Ahad pagi, kemudian ada kajian-kajian yang lainnya, sholat 5 waktunya bisa berjalan dengan baik. Kita mohon kepada Allah kabulkan segala hajat kita, dan tentunya apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita akhiri jumpa kita dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.